Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Kang Dede Sudrajat. Ini saat ini kita lagi akan melihat, setelah tadi ada normalisasi ya, kita sekarang lagi akan melihat tentang pembuatan tempat sementara tempat sementara sampah ya, yang ada di Kampung Tegaluhur ya. Ini kita sekarang lagi tahap ini apa namanya tuh, penerapan bambu-bambu. Pak RT, awina apa ka dieu? Dus puasa. Mana jongkok? Ini kita lagi ini nih ya. Di sini ada Pak Kadus, Pak RW, Pak RT nih. Sama saya langsung tim ahli kita, Pak Asep. Enggak, dibalik. Itu handapnya di luhur. Iya nah, buhuna tuh. Pamali. Tah, gitu. Di luar. Di luar si Abim padanya. Di luar. Itu. Itu, guys. Iya we Pak RT. Candakan ieu ka dieu. Candakan awi. Entong dieu kan ieu we candakan awi. Angkat dirinya weh. Merang kok ya Bima? Merang ya. Ini teman-teman nggak bisa deket karena kalau bahasa Sunda tuh merang ya. Kalau ini gatel. Teman-teman kita lihat di sini juga persawahan di Desa Sukamamur tuh, ini ada traktor ya. Para petani di Desa Sukamamur saat ini lagi mulai penanaman bibit padi. Mudah-mudahan tidak lagi dilanda banjir ya, karena kemarin tuh di sini tuh kurang lebih sampai 1 dada ya, kurang lebih 1 meter 20-an. Nah ini tuh informasi ke saya itu petani sudah melakukan 3 kali penanaman bibit dan selalu gagal dengan dampaknya meluapnya air Sungai Citarum ya. Mudah-mudahan saat ini penanaman ini kedepannya tidak ada lagi banjir lagi ya. Teman-teman, kita akan lihat kembali lagi, kita akan terkait TPS sampah ya. Ini oh mbak, kajen, teu masalah. Kajen teu masalah. Gede-gede nanti teu naon. Teu masalah lah. Oh Pak RT, atur Pak RT. Terus saya ka dieu Pak RT ka jalan. Ini juga saya mempekerjakan Mang BA sama Mang P ya. Mereka terus kemarin sudah ini dirusuk ya. Nanti kita setelah ini selesai tinggal batu-batu kali ataupun nanti batu kapur atau puing-puing bisa ditimpakan ke sini supaya nanti pengambilan sampah dari masyarakat dibuang ke sini, dari sini nanti dibuang ke TPA umum ya. Nah ini tuh nanti gimana caranya nih siapa namanya tuh mobil dump truknya itu bisa masuk ya teman-teman ya. Mobil dump truk bisa masuk ya, jadi makanya harus ada pengerasan tanah terkait nanti pembangunan kedepannya bertahap ya teman-teman ya, karena anggaran ini terus terang ini anggaran pribadi ya, tidak memakai anggaran pemerintah ya. Ini untuk menciptakan Kampung Tegaluhur menjadi bersih dalam sampah, dan sampah yang ada di depan PLN di jalan umum tuh kita akan melimpahkan ke sini, dan nanti di depan tuh kita akan buatkan taman supaya kita lingkungan tuh menjadi indah dan asri. Oke ya teman-teman ya. Dan alhamdulillah juga ya, ini nanti rencana saya tuh
Kedepannya kita setelah normalisasi yang tadi di Kedungurang, kita akan larikan nanti ke sini ya teman-teman ya. Kali dulu Mas Sep tengah Mas Sep. Kagak tengah. Kali itu teh. Tuh, atul. Atul, putih ge buset deh. Merang. Tak kudu mah nu gede di nu gede nu leutik apa kumaha? Zigzag lagi ha. Zigzag nya. Nu gede nu leutik teh nya. Nih, teman-teman. Saya teh aca kade. Kadus gas. Sadi. Proyek KDM itu, proyek KDM, iya mau ke proyek KDS. Ini proyek yang kalau Pak Jujun Kedungurang ya, proyeknya bahasanya proyek apa? Proyek Sangkuriang. Kalau ini proyek apa ya namanya ya? Proyek leutik kan mulanya. Teman-teman, inilah ya, kita lagi terus pengahapan ya, pengahapan dari pembangunan ya, pengahapan dari pembangunan TPS sampah. Lah ya. Maaf Pak Lurah. Monggo ngopi tak ada kopi ya? Kopi. Insya Allah masih kuat. Jadi gimana nih Pak Lurah nih? Ya justru ini kemarin kan ketemu Mas Edi ya, saya nanya plannya, ini tuh mau gimana, gitu kan? Kita agak lihat dari sini sampai ke jembatan 1. Sementara dari dinas itu. Sementara ya. Makanya kita mulai tip menggali dan galian tanah ini kita buang ke sampingnya. Tanggul itu dulunya gede ya. Nah ini sekarang kita akan lebarkan, tinggikan. Jadi kemungkinan kalau nanti banjir dari CBR besar ya nggak lari ke sini gitu kan. Rencana gitu Pak. Mungkin ini yang memang kami harus cari tahu lah gitu ya. Bertanyakan mungkin sama Bapak dan juga ke Mas Edi juga bilang. Pertama yaitu kan di saat air ini meluap di sini tuh memang setiap mungkin udah lama lah ini tuh sering dinormalisasi ya. Sering dinormalisasi. Nah, khawatir kami itu ini yang di hilirnya itu yang dari CBR itu sekarang tuh gimana gitu kan. Nah, untuk di CBR nanti itu kan ditanggul lagi. Iya, ini kan sampai ke Pasir Jengkol yang jembatan tadi ya. Itu seperti apa? Nah, berarti kan si tanggul ini kan berarti kan ini sekarang kan dulunya gede, sekarang kecil berarti, cuman ditinggiin. Oke, gak jadi masalah itu. Seperti inilah ya. Nanti ini kan dirapikan lagi. Tadi juga nanya ini kan si Beko terus kesana aja nih, nanti ditinggal apa nunggu kering dulu? Nunggu kering. Ya, berarti nggak masalah kalau nunggu kering ya. Kalau gitu basah-basah nanti jatuh lagi. Iya, jatuh lagi, longsor lagi ya, nunggu kering, nanti kering udah kering dipadatkan ya. Kita rapikan semulus mungkin. Enggak, maksud gini Pak, warga banyak nanya gitu kan. Saya ini kan kebetulan ada Pak RT, Pak Wakil gitu kan ya, supaya tahu nanti ada warga itu ini sementara kalau nanya, udah biarin aja, nanti udah kering kita jelaskan gitu kan. Kalau tadi kan kita bingung, wah gimana gitu, kita nggak tahu gitu kan. Sekarang kan udah tahu. Terus tadi tuh Pak Caca terkait jalan yang tadi Bapak lewatin ya. Itu kan kecil tuh, saya nggak mau sampai jalan saya rusak. Oh jalan di sini, jalannya enggak. Iya, nanti tuh yang dikenakan mohon tuh dari mungkin 2 meter ya. 2 meter dari itu nanti larinya walau nggak tahu, makanya itu kan awalnya saya tuh kira nanti ini tuh proyek dengan sama yang di sana ada pelebaran pembebasan itu kan itu ini mah mungkin berbeda proyek ya.
Ini mah OV ya. Ya, oke. Operasional berarti Kedung Hurang ya. BPWS. Ya kian teh satu kemarin itu tuh menjadi bagian dari proyek yang di sana. Karena kan yang dulu saya rapat di rapat di BPWS dan rapat di Pemda itu kan terkait itu kan yang diperbaiki tuh Kedung Hurang sama Darwolong. Gitu kan. Yang mau di Sipel. Berarti yang saat ini masih di Sipel dan pompa itu yang masih di sana. Berarti yang kita Kedung Hurang belum. Mudah-mudahan ke depannya. Berarti sekarang mah sebatas kita berpikir positif itu operasional dulu. Ya, untuk menanggulangi ini banjir itu. Iya, nah yang jadi kendala di kami di Desa Sukamau itu Pak, di saat Sungai Citarum dan Cibeet turun, naik, itu pasti akan larinya itu. Sini ya. Contoh saya yang Karangligaf sama ini Tegaluhur Pak. Itu memang kalau terjadi bencana itu kita memaklumi karena kita sekarang itu lokasi tanah kita tuh ada di bawah. Dataran rendah ya. Dataran bawah dan sekarang itu Cibeet dan Citarum itu lebih tinggi daripada kita. Jadi di saat meluapnya Sungai Cibeet dan Citarum itu pasti kita akan terendam. Dan yang jadi masalah saya mohon kepada BPWS tuh kan. Di saat Citarum sudah surut, Cibeet sudah surut, air nggak turun-turun Pak. Ini udah kerendam nih sampai ini nih. Saya kasih masukan sedikit ya Pak. Alhamdulillah dengan dibangunnya polder Pak yang di belakang residen. Iya benar. Ya, itu tahu. Ketika nanti ada peninggian kenaikan kali Cibeet dan dari Citarum, itu udah alhamdulillah bisa kontrol Pak. Iya. Makanya saya udah bingung. Kita mau pakai jalan akses residen juga boleh. Emang nggak boleh? Dulu kan saya waktu sama Pak Dedi bisa Pak. Ya Bos. Ya boleh, Saya- tapi buat syaratnya capek Pak. Double apa? Kenapa nih? Kan kemarin waktu saya koordinasi dengan Pak Dedi, dengan Bupati itu udah clear. Ketika ada penambahan air Sama siapa tuh yang agak tubuhnya Pak Jangkung tuh yang si Pak siapa Pak Heru apa siapa tuh? Pak Heru ya? Iya satu. Tapi sekarang nggak diizinin lagi. Berapa unit tuh Pak? pompanya, saya pastinya nggak tahu jumlahnya, tapi itu udah sering kami bahas. Bapak bayangin 5.000 liter per detik. Oh izin tuh. Ayo. Ya kalau saya mah gitu aja. Mudah-mudahan aja dengan sekarang normalisasi ini nanti di sana juga dibetulin ya Pak RT. Kita berpikir positif aja Pak RT ya. Tuhan. Mudah-mudahan kalau warga itu sering bilang Pak ini dinormalisasi itu kan. Jangan sampai yang seperti udah-udah. Ini garuk tetap air mah ke sini tapi air tidak balik lagi ke Sungai Citarum. Nah, saya tuh pengen makanya nanti ke si Akang tuh sama tim ahli-ahlinya nih. Saya pengennya itu nanti di saat kalau banjir Cibeet meluap itu udah nggak bisa ditegah gitu kan ya. Nah, cuman yang saya ingin itu di saat ini banjir Cibeet surut ini tuh ke bawah semua. Itu. Jadi masukan dari kami Pak, seperti yang saya bilang tadi, alhamdulillah di sana dibangun polder. Artinya dengan dibangunnya polder itu bisa mengontrol kenaikan permukaan air. Nah, kalau dia banyak lagi debit airnya tinggi, yang lain itu pompa. Nah itu luar biasa nanti volume debit per detiknya, bukan per jam Pak, per detik. Nah, satu lagi Pak, pertanyaan saya, Bapak sudah pelajari belum yang tadi Bapak lewat antara perbatasan Sukamamur dengan Parung Sari tentang jembatan itu? Jembatan yang kecil di belakang People Park itu rumah Itu loh, di situ itu menjadi harus Bapak pelajari loh itu. BPWS tuh. Yang saya lihat struktur tanah di sini ya, benar ini cekungannya. Iya, ini udah Yang cekungan. paling rendah. Jadi kebetulan kami kan menormalisasi hanya ke jembatan 2 ya. Iya, itu jembatan itu yang saya maksud tuh. Nah, tinggal nanti bagaimana ini dari warga memohon atau Melanjutkan. bikin request ke BWS. BPWS, Supaya itu lanjut sampai ke Cibeet. Presiden, ke polder itu. Karena kami kan nggak sampai ke sana Pak. Ya udah nanti saya WA ke balainya. Ya kalau yang ini yang dari jembatan ini jembatan 1 kan. Ya. Ini sampai jembatan 2. Ya.
Nah, Berarti jembatan udah 3 belum. Ya, Kita kan nggak tahu, Bos. kan yang saya pelajari ya Pak RT ya, air itu kan penyekungan penyempitan itu kan di situ Pak. Soalnya setahu saya kan orang situ, maaf Pak ya. Nah, Di Pak, depan ini kita jembatan. diskusi. Iya. Justru ada masukan begini kita bisa ngajukan. Iya. Di jembatan di depan jembatan itu Pak seleher dari saya. Hmm. Di belakang jembatan seleher. Nah di kolong jembatan begini. Coba lagi di kolong jembatan. Ya benar, makanya saya tuh cobalah. Mohon maaf ya dari tim BPPS nih, dari tim ini kita orang awam ya perkampungan nggak mengetahui ini gitu kan. Sorry ya, Mungkin Mas, kan, ya. iya mungkin sebelum ini dikerjakan, karena kan BPPS ini kan pasti kan lama di sini kan, karena tugasnya itu kan untuk meringankan atau mencegah banjir yang ada di Kampung Kalangligar dan Desa Sukamakmur kan, dengan yaitu tadi folder pemompaan kan. Nah, mohon juga nanti BPPS juga itu yang jembatan itu, karena ya kepengen kita sih si Malakama Pak, pengennya sih jembatan itu dihancurkan, diluasin lagi, nanti dibetulin lagi. Ya, itu. Cuma, Memang begitu. cuman kewenangan kita desa nggak mungkin menghapuskan aset yang ada di negara itu kan, dibongkar. Nah, kan. Kalau mungkin BPS mah ya dibongkar, kemudian karena itu akses penting buat masyarakat, setelah nanti selesai langsung dibangun kembali. Itu. Rencananya begitu. Jangan dibongkar, Tadinya Pak, ya? juga sama yang ini yang ya 3 jembatan itu mau di. Iya, karena nanti saya yakin Pak di saat sekarang ini malah di Malaysia ini, kalau di sananya enggak, tetap malah membludak gitu. Karena Itu yang mau saya setelah kasih tahu, dari Pak. jembatan Pasir Jengkol itu jembatan 2, kalau air udah masuk ke sini, itu yang sulit masuknya itu di situ Pak. Turunnya lagi balik. Turun balik lagi ke Sungai Cibetnya. Nah, justru itu Pak, itu tadi yang mau saya kasih tahu ke Bapak. Hmm. Kalau bisa warga buat permohonan ke balai supaya mulai dari sini sampai ke polder Pak, jembatan 3 itu dinormalisasi. Nah, mohon izin, Pak siapa namanya? Pak Silaen. Pak Silayan, mohon izin, saya kan kepala desa di sini nih. Kalau saya kebetulan alhamdulillah ya kemarin tuh bisa berkomunikasi dengan Pak Deon, kepala balai BPPS. Mungkin saya bisa telepon sekarang juga. Cuman kan nggak mungkin saya telepon langsung ke beliau. Nah, kan karena yang saya pengen tanya itu di sini tadi kan Pak Lai itu kan tahu nih situasi di sini. Nah, supaya bisa menjelaskan ke Pak Deon juga ke kepala itu seperti apa, ayo kita bareng-bareng bantu saya juga. Nanti Pak, Ibu Satker katanya mau ke sini. Nah itu kemarin juga nanya kapan datangnya? Saya nunggu. Katanya mau ke sini. Nah, Iya. nanti kita Bapak yang Bapak ceritain tadi, saya itu yang mau saya kasih tahu ke dia. Iya. Jangan nanggung menormalisasi. Iya. Karena saya lihat kondisi air ini dari jembatan 2 itu sampai ke jembatan 3 di situ masalahnya. Iya. Kalau saya sih nyebutnya bila permasalahan itu adanya di jembatan 2. Kalau jembatan 3 mungkin bukan desa kita ya. Ya, Bukan. Tapi kan biarin ke desa. Iya, Bapak. maksudnya saya Kan, iya. maksud gini Pak, maaf. Sumbernya di Maksud mana? gini, saya belum mengetahui pasti yang karena belum pernah tahu gitu kan, belum pernah ini gitu kan. Mungkin Pak RT. Nah, Diajak Pak. saya tuh taunya yang jembatan 2 itu yaitu tadi di dalam kesininya segini, pas di bawah jembatan cuman paling 40 cm, 50 cm. Jadi terhambat. Dicor lagi maksudnya. Dicor lagi. Bukan tanah di kolong jembatan. Itu nah makanya itu harus dibongkar semua. Nah, cuman kita sih masyarakat pengennya dibongkar, Pak. Cuman setelah dibongkar nanti siapa lagi yang membangunnya? Jangan sampai sudah dibongkar tidak dibangun kembali. Ya itu tadi nanti dengan Pak. Rame-rame kita kasihan warga. Iya, insya Allah. Kasihan Pak. Oke, mungkin ya. Kalau Bapak setuju, kalau udah ada rencana pembangunan supaya itu bisa kami bongkar pas kami ngerja, nanti saya siapin plat Pak. Bisa jembatan sementara. Nah itu mobil, ya itu tadi Bapak juga mau masuk mobil ke sini. Iya. Tapi kalau plat nanti mobil masuk gak? Masuk. Masuk. Ya, kalau masuk sih aman. Kita Kalau laporan saja. diizinkan ya Berarti Pak. kita ke saya, Ya. ke BPPS Kalau apa ke diizinkan PUPR ya? bongkar. Jangan nanti saya bongkar, tetap bisa dipakai akses Pak.
Karena kan yang jembatan besar itu jembatan Enggak, jembatan gini. tiga itu Saya udah tuh ada rencana. Satu gini Pak, yang saya tanya itu membongkar itu nanti izinnya itu ke siapa? Oh, yang ini. Heeh. Masuk ke sana. Itu apakah ke BPS, apa ke PUPR? Untuk perizinan Izin untuk membongkarnya, jangan sampai nanti udah BPS juga sama, dari tim pelaksana juga nggak akan mau membongkar lah. Ya kan? Karena itu kan aset, Bukan aset ya kan? desa kan aset desa. Bukan jembatan itu kan udah menjadi jembatan kabupaten antar desa. Oh, itu wilayah berarti. Iya udah wilayah. Itu sama halnya ini udah menjadi jalan kabupaten. Ini jembatan kabupaten, Jadi, udah bisa. begitu ya bos. Siap, monggo. Nah, kebetulan ibu Satker katanya ke sini. Cuman nyampe jam berapa? Ya nanti Saya nggak tahu. Mas Endi hubungi saya aja, nanti saya ini kita duduk Jadi, bicara. saran saya Pak, Mm-mm. kalau melihat struktur yang ada ya, kalau hanya ini sampai ke jembatan Ya 2 percuma. normalisasi. Malah nanti di sana datang ke sini nggak bisa balik lagi nih, malah dalam lagi di sini. Apa akan masalah? Kalau saran saya Pak, mohon maaf ya, setelah saya lihat tadi struktur yang ada ini, itu harus sampai ke jembatan 3. Padahal saya belum melihat, tapi Bapak udah cerita. Iya. Melihat aliran air yang di sana, hanya di sini kita pengki bisa. Berarti kan ketahan di situ. Gitu loh Pak. Iya, maksudnya jangan sampai mubazir anggaran segini Betul. gedenya, Betul. kan gitu. Ini mah kan biaya operasional. Ya monggo aja lah, mudah-mudahan gitu. Nanti ya, Pak. ketemu, nanti Mas Edi Semoga. di WA aja ke saya. Saya nggak terlalu Nah, nanti ini kita ngeriung di sini aja nih. Berarti clear ini mah ya, kalau udah kering dirapikan ya, ditanggulkan ya. Tenang bos, tenang. 3-4 hari Berarti manjang dulu sana ya. Nanti Mas Edi supir bekonya nanti pas di jalan kita juga pantau ya. Pak itu ya, pas di jalan. Kita rapikan sekarang kan masih lebak. ya. Heeh. Nanti 3-4 hari baru. Apa? yang di Sampai pinggiran bisa jalan itu yang tadi pertanyaan, oh, ini warga Oh biasa saya enggak. Ya jalan kan? Sekarang kan masih maksudnya biar aman gitu maksudnya. Iya nanti kalau bisa mas sekarang yuk kita cek yuk. Saya tuh pengen yang jalan itu. Pinggir jalan ini Ya. ya takut warga kan Nanti itu ada Jangan sampai jalan tergesur oleh ini. Iya terkikis terus longsor gitu. Jadi itu dari jembatan ke ini Pak, kita ambil 1,5 meter, nggak kita gali. Ya berarti itu si apa itu amfibi ini masuk ya itu deh itu kan Masuk kecil. nanti kita kecilin lagi tuh Pak. Oh, Trek bisa. kita bisa Treknya, kecil. treknya Bos, dikecilin. tenang, Bos. Oh tapi gitu. Itu bisa lebar. untuk ngebesarnya kecilnya berarti ke sebelah sini sawah dong Pak. Ya, Pokoknya jangan sampai ngambil jalan lah saya mah. Enggak. jangan jalan kan. Tenang Pak, Treknya tenang. sana kan diganggu itu. Nah, nanti tinggal Pak RT berarti fokus itu udah oke ya. Berarti tinggal nanti Pak RT fokus ke perkampungan Pasir Jengkol. Ke bisa ayat teriakan hubungan beli. Soalnya saya juga masukan dari warga. Berarti kan clear ya untuk jalan ya. Tadi Semua untuk jalan apa clear ya. Fasilitas yang Pak ada. Kades itu dipersiapkan. Kami tidak akan di sana di air itu Soalnya kan ada udah pompa. tiga kali Gini, Bu. kejadian. Itu atas. Hanya gini. Itu kan tadi mana tim update teh? Kabel. Takutnya ada. Nah, sama Pak bisa tolong di ini ke warga supaya kabel itu digulung. Ya. Karena nanti kami juga bahaya Pak. Karena ekskavator besi ada kabel yang luka. Ya.